Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dapat bersilaturahmi dalam perkuliahan RPL mata kuliah konsep dasar IPA. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi untuk menyampaikan materi tentang gerak, gaya, dan energi. Nah, materi ini sendiri mungkin materi yang sangat tidak asing bagi kita karena ini merupakan materi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sekolah dasar sendiri untuk materi gerak, gaya, dan energi ini mulai diajarkan di kelas 4 dan kelas 5. Nah, maka dari itu materi ini sangat penting bagi siswa sekolah dasar karena berhubungan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Nah, seperti apa gerak, gaya, dan energi akan kita bahas lebih lanjut pada perkuliahan kali ini. Baik, untuk mengawali materi kita akan coba membayangkan terlebih dahulu. Nah, untuk membayangkannya kita bisa membayangkan atau melihat sebuah mobil yang sedang bergerak, ya, atau seseorang yang sedang berlari, seorang yang sedang berjalan, ya. Nah, coba rekan-rekan lihat dan analisis kira-kira apa yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak. Apa yang menyebabkan mobil tersebut dapat bergerak? Apa yang menyebabkan seseorang dapat bergerak? Apa yang menyebabkan seseorang dapat berjalan, berlari? Apa yang menyebabkan seekor kuda dapat berlari dengan sangat cepat? Mari kita analisis bersama. Apa yang menyebabkan semua hal tersebut dapat terjadi? Nah, dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Nah, jadi secara fisika gerak itu merupakan perubahan tempat atau kedudukan sebuah benda dari posisi awal ke posisi selanjutnya. Ada sebuah perubahan kedudukan yang tadinya mobilnya ada di depan toko warna merah, lalu dia berubah, ya, tempat dan kedudukannya menjadi ada di depan taman. Nah, itulah ya yang disebut dengan gerak dalam ilmu fisika. Jadi gerak merupakan sebuah perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, sifatnya sendiri gerak itu bisa maju ke depan, ya, lalu bisa mundur, bisa juga maju kemudian mundur, ya, kemudian bisa juga naik dan turun. Nah, kemudian bisa juga turun lalu naik. Ya, itulah yang disebut dengan gerak. Jadi gerak itu dapat terlihat ketika ada sebuah perubahan tempat atau kedudukan. Nah, itu ya. Ketika rekan mahasiswa sekarang sedang duduk, lalu tiba-tiba ingin minum, lalu dia berdiri, berjalan mengambil air minum. Posisinya berubah, tempatnya berubah dari yang tadinya ada di kursi, kemudian berubah menjadi ke dapur untuk mengambil air. Itu merupakan definisi sebuah gerak. Ketika kita tadi melihat mobil yang berjalan, tentu ketika dia berjalan, dia akan berubah posisi dari tempat semula ke tempat selanjutnya dan akan terus berubah sampai dia berhenti lagi. Nah,
itulah yang disebut dengan gerak. Nah, baik rekan-rekan, mari kita analisis 3 gambar berikut ini. Pertama, ada gambar mobil yang sedang bergerak lurus. Kemudian ada sebuah apel yang jatuh ke bawah. Lalu yang ketiga, ada sebuah pesawat yang sedang terbang sambil bergerak dengan dinamis ya, berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, apa ya maksud dari ketiga gambar berikut ini? Nah, ketiga gambar berikut ini berhubungan dengan lintasan gerak. Seperti apa lintasan gerak akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas gerak berdasarkan bentuk lintasan. Ternyata gerak benda itu ada sebuah lintasannya. Ini menentukan bagaimana mereka bergerak. Yang pertama, ada gerakan yang lurus. Nah, ya. Jadi ada gerakan sebuah benda yang bergeraknya lurus. Lalu yang kedua, ada yang bentuk lintasannya parabola. Dan yang ketiga, ada yang bentuk lintasannya melingkar. Nah, ini 3 hal yang harus kita pahami dari sebuah gerak. Ada 3 bentuk lintasan. Yang pertama lintasan lurus, kemudian yang kedua lintasan parabola, dan yang ketiga ada lintasan melingkar. Seperti apa penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Misalnya seperti contoh gerak pada kereta api pada rel yang lurus, atau gerak sebuah mobil yang melaju di jalan yang lurus. Bisa juga ada sebuah atau seorang manusia yang sedang berjalan di sebuah jembatan yang lurus. Nah, itu merupakan gerak lurus atau gerak pada sebuah lintasan yang lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi ada 2 jenis gerak lurus. Ada yang beraturan, ada yang berubah beraturan. Selanjutnya ada lintasan parabola. Nah, parabola ini merupakan gerak suatu benda yang lintasannya melengkung dengan kecepatan yang konstan. Gerak ini juga disebut gerak peluru, karena ini adalah gerakan dari peluru yang ditembakkan pada lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Nah, seperti contoh kita lihat di gambar ada sebuah tim bola voli ya. Nah, gerakan pukulan-pukulan bola voli ini merupakan gerak parabola karena bola-bola yang diberikan berupa lengkungan. Nah, maka dari itu gerakan pada permainan bola voli bisa kita sebut sebagai gerak melengkung atau yang disebut dengan gerak parabola. Nah, ketika ada sebuah lengkungan dengan kecepatan yang konstan, maka itu disebut dengan gerak parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk melengkung. Baik, yang selanjutnya adalah lintasan melingkar.
Nah, lintasan melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk melingkar. Dalam sebuah lintasan yang melingkar atau lingkaran, tentu harus ada sebuah titik tumpu di tengah. Nah, titik tumpu ini untuk memastikan bahwa putarannya berjalan dengan baik. Nah, pada gerak melingkar biasanya ada yang berputar sesuai dengan arah jarum jam, atau bisa juga melawan arah jarum jam. Nah, untuk ilustrasinya rekan-rekan bisa lihat di gambar sebelah kanan. Di situ ada gambar sebuah komedi putar. Nah, komedi putar akan bergerak melingkar mengikuti arah jarum jam. Nah, tentu saja di tengah harus ada titik tumpu untuk menjaga keseimbangan putaran. Nah, dia akan berputar 360 derajat. Artinya ketika dia akan berangkat berputar dari titik awal, dia akan kembali ke titik tersebut. Nah, itu tadi materi tentang gerak. Nah, sekarang kita akan masuk pada sebuah gaya. Nah, seperti kita ketahui, gerak tadi merupakan sebuah perubahan posisi. Nah, sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak atau perubahan bentuk benda. Nah, maka dari itu gerak dapat dipengaruhi oleh sebuah gaya. Bagaimana sebuah mobil bisa berubah kedudukannya, bisa bergerak, melaju, karena mobil tersebut memiliki sebuah tarikan atau sebuah dorongan yang kita sebut dengan gaya. Nah, maka dari itu gerak sangat erat hubungannya dengan gaya, karena gaya dapat mempengaruhi sebuah benda untuk bergerak. Gaya dapat mempengaruhi sebuah benda untuk merubah posisi, bahkan dapat merubah bentuk benda. Nah, gaya ini berupa sebuah tarikan atau dorongan. Nah, gaya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak menemukan gaya dengan jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, gaya dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yaitu dari mana asal dorongan atau tarikan tersebut. Gaya juga dapat digolongkan berdasarkan titik kerja gayanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sangat simpel dan sering kita temui. Nah, berikut ini adalah perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada sebuah benda ketika gaya bekerja. Yang pertama, benda yang tadinya diam akan menjadi bergerak.
Contohnya mobil yang sedang diparkir, kemudian dinyalakan mesinnya, lalu dia bergerak. Yang tadinya diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Ya, contohnya mobil yang sedang melaju, kemudian menghadapi lampu merah, dia akan berhenti. Nah, itu merupakan contoh benda bergerak menjadi diam. Mobil yang sedang melaju kemudian direm sehingga menjadi diam. Lalu yang ketiga, ada benda yang bergerak menjadi merubah arah gerakannya. Arah gerakannya berubah. Contohnya ada mobil yang sedang melaju, kemudian kita rubah arah setirnya, maka dia akan merubah gerakannya, arah gerakannya. Atau contohnya lagi, ketika kita sedang bermain bola, ketika ada pemain di sisi kiri, di sayap kiri membawa bola, kemudian memberikan umpan ke tengah, lalu oleh strikernya disundul bolanya sehingga menjadi mengarah ke gawang dan masuk jadi gol. Itu merupakan sebuah contoh bahwa benda yang sedang bergerak dapat berubah arah gerakannya. Kemudian yang keempat, benda mengalami perubahan bentuk. Contohnya, rekan-rekan mengambil sebuah tanah liat, lalu kita remas tanah liatnya atau kita bentuk menjadi sebuah bentuk-bentuk tertentu. Tanah liat yang tadinya tidak beraturan bisa berubah bentuknya menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada dua jenis gaya. Ada gaya sentuh. Gaya sentuh ini merupakan gaya yang membutuhkan kontak fisik secara langsung untuk interaksinya. Contoh, jadi ini harus ada kontak dari dua benda. Contohnya, menendang bola itu akan ada kontak antara kaki dengan bola. Kemudian membuka pintu itu akan ada sentuhan atau kontak fisik dari tangan dan gagang pintu. Kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh. Ya, ini merupakan gaya yang tidak membutuhkan kontak fisik secara langsung untuk interaksinya. Contohnya, ada buah yang jatuh dari pohon. Kemudian ada logam yang tertarik oleh medan magnet. Nah, berikut ini contoh gambar ya. Nah, contoh untuk gaya sentuh dan contoh untuk gaya tidak sentuh. Nah, gaya sentuh ini harus ada kontak fisik. Jadi di situ ada gambar sebuah orang yang harus memegang gagang pintu terlebih dahulu untuk bisa membuka pintu. Sedangkan di contoh gambar yang kedua, seseorang tidak membutuhkan kontak fisik langsung dengan tangannya untuk merubah posisi benda. Dia cukup menggunakan medan magnetik. Maka benda tersebut dapat berubah tanpa harus memegang secara langsung oleh tangan kita. Ini contoh dari gaya sentuh dan contoh dari gaya tak sentuh. Kemudian jenis-jenis gaya yang lain ada yang disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda.
Jadi ini ada dua permukaan benda yang saling bergesek, bersentuhan. Contoh gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem kendaraan. Rekan-rekan yang suka mengendarai motor pasti bisa melihat ada sebuah cakram ya yang ditekan untuk menghentikan putaran roda. Nah, itu akan terjadi sebuah gesekan ya dari kalipernya. Nah, ini kalau lihat kita lihat gambarnya, ada kalipernya yang nanti dia akan bersentuhan dengan cakramnya, akan muncul gaya gesek sehingga akan memperlambat gerakan benda. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa gaya itu dapat merubah benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Nah, salah satunya contohnya dalam gerakan sepeda motor akan diam atau memperlambat gerakannya ketika kita menggunakan sebuah rem, dan rem tersebut mengaplikasikan sebuah gaya gesek di mana ada sebuah benda atau ada dua buah benda yang saling bersentuhan permukaan bendanya sehingga menghasilkan perubahan kecepatan, perubahan posisi benda atau perubahan bentuk benda. Nah, contohnya lagi, rekan-rekan sering melihat ada yang bermain musik biola. Nah, itu juga salah satu contoh aplikasi dari gaya gesek, dimana ada gesekan dari dua benda dan pada akhirnya menghasilkan sebuah musik yang indah. Itu salah satu contoh gaya gesek. Contoh selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastik atau sifat lenting, pegas atau karet gelang. Nah, jadi gaya pegas ini dihasilkan dari benda-benda yang elastis. Nah, pada karet gelang yang direnggangkan dan pada pegas yang direnggangkan atau dimampatkan akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya atau memampatkannya. Dari elastivitas benda pegas tersebut akan menghasilkan sebuah dorongan ke depan sehingga dapat membuat sebuah benda menjadi bergerak maju. Nah, salah satu pengaplikasian gaya pegas ini contohnya ada sebuah pulpen ya, dimana pulpen yang di ujung atasnya itu bisa kita pencet. Ketika kita pencet dia akan keluar, ujung pulpennya kita pencet lagi dia akan masuk lagi ke dalam. Di dalamnya dia mengaplikasikan sebuah gaya pegas, di mana dia membutuhkan sebuah benda yang bersifat elastis. Atau contohnya lagi, kita bisa membuat panah. Nah, panah itu membutuhkan sesuatu yang elastis ya, menggunakan karet atau benang yang elastis. Dia ditarik ke belakang lalu dilepaskan, itu akan menimbulkan gaya pegas. Nah, lewat dorongan tersebut sebuah benda atau anak panah dapat meluncur dengan cepat. Ya, yang lebih rumit ada di pengaplikasian senjata api mungkin ya. Di dalamnya juga dia menggunakan gaya pegas sehingga dapat mendorong peluru untuk melaju ke depan. Yang selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul dari magnet, benda yang berbuatan magnet. Dia memiliki gaya tarik terhadap benda-benda tertentu yang biasanya berbentuk logam atau besi. Nah, dalam sebuah magnet
ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dia akan saling menarik kutub yang berlawanan. Kutub utara dia akan menarik kutub selatan. Sebaliknya, dia tidak dapat menarik kutub yang sama. Kutub utara tidak bisa menarik kutub utara. Kutub selatan tidak bisa menarik kutub selatan. Tapi ketika berlawanan, utara dapat menarik selatan. Begitupun sebaliknya, selatan dapat menarik utara. Akan terjadi sebuah tarikan. Namun jika dalam satu kutub utara dan utara, dia tidak akan ada gaya tarik, namun akan ada gaya dorong. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan arus listrik pada suatu benda. Contohnya ada mobil yang memiliki aliran listrik. Aliran listrik tersebut dapat menggerakkan mobil tersebut. Nah, selain itu, banyak benda-benda di sekitar kita yang menggunakan listrik sebagai gaya utamanya untuk menggerakkan berbagai hal. Contoh lainnya ada di mesin cuci. Bagaimana mesin cuci dapat bergerak? Dapat memutarkan mesinnya karena ada aliran listrik. Tanpa aliran listrik tersebut, mesin cuci tidak dapat digunakan. Oke, setelah kita membahas tentang gerak dan gaya, yang terakhir kita akan membahas tentang energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sebuah kerja atau usaha. Bisa dikatakan juga bahwa energi adalah bagian dari suatu benda, namun tidak terikat pada benda tersebut. Ciri pasti dari sebuah energi adalah tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Meski demikian, energi dapat dirubah ke dalam bentuk lain, dan itu kita sebut sebagai perubahan energi. Nah, seperti apa perubahan energi tersebut? Nah, berikut ini adalah contoh perubahan energi. Yang pertama, ada energi listrik yang dapat berubah menjadi energi panas atau yang disebut dengan kalor. Contohnya ada setrika. Setrika kita colokkan pada sumber listrik. Sumber listrik tersebut dapat menghasilkan sebuah panas. Lalu ada kompor listrik, ya. Lalu ada juga solder. Ini merupakan barang-barang yang sering kita jumpai. Lalu yang kedua, ada perubahan energi listrik, ya, berubah menjadi energi cahaya. Nah, contoh yang sangat konkret yang sering kita temui adalah bola lampu. Nah, kalau kita lihat, lampu tersebut membutuhkan aliran listrik untuk menyala, atau lampu neon, ya, atau juga lampu pada kendaraan bermotor. Dia membutuhkan aliran listrik untuk menyalakan lampu pada kendaraan tersebut. Dari mana dia mendapatkan energi listrik? Dari aki. Nah, aki itu merupakan sumber energi listrik pada kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga,
ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya ada kipas angin. Ya. Kipas angin tidak mungkin bisa berputar kalau tidak kita colokkan pada sumber listrik. Lalu juga ada mobil mainan. Ya, ada mobil-mobil kecil untuk anak kecil, biasanya dia menggunakan energi listrik dari aki sehingga mobil tersebut dapat bergerak maju. Kemudian ada energi listrik berubah menjadi energi suara. Nah, contohnya yang sering kita dengar ada radio, di mana radio tersebut membutuhkan aliran listrik sehingga menghasilkan sebuah suara yang dapat kita dengarkan. Lalu ada bel listrik, ada alarm, juga ada sirine. Itulah tadi materi tentang gerak, gaya, dan energi pada mata kuliah konsep dasar IPA. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa pada perkuliahan selanjutnya. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan RPL ini dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.